karena Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Kalau ada orang mengatakan tinggalkan budaya, tinggalkan tradisi, ikuti ajaran Al-Quran dan hadis, oh berarti ini Al-Qurannya belum hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus MR ABD Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena menekan tombol lonceng gratis. Maksudnya menjaga kebersamaan. Kita ini perlu kembali kepada sejarah keislaman leluhur kita. Bagaimana Islam ini disebarkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Ini yang perlu kita tahu. Mengapa Islam ini kalau di dalam catatan sejarah masuk kepada bangsa kita, bangsa Melayu, bangsa Indonesia, itu sejak awal-awal Islam. Sebagian riwayat, sebagian ulama mengatakan pada masa sahabat Rasulullah SAW sudah ada bangsa kita yang masuk Islam. Tapi kemudian mayoritas bangsa Indonesia dan sekitarnya, Nusantara, ini masuk Islam pada abad ke-7 Hijriah dan setelahnya. Jadi 600 tahun kemudian mayoritas bangsa Nusantara ini masuk Islam secara berangsur-angsur dan akhirnya menjadi agama mayoritas. Nah, sebenarnya apa rahasianya? Keislaman bangsa Indonesia ini berbeda dengan proses islamisasi bangsa-bangsa lain di dunia. Ini yang perlu kita tahu. Kalau bangsa-bangsa lain di dunia, Islam itu disebarkan melalui peperangan. Jadi para khalifah, para sultan, para raja mengirim tentara ke India, ke Afghanistan, ke Turkistan, ke Afrika, ke Eropa, diperangi. Setelah dikuasai, masyarakat diislamkan. Itu bangsa-bangsa lain. Nah, kalau bangsa kita bagaimana? Bangsa Indonesia tidak begitu. Bagaimana? Islam ini sebelum menyebar kepada bangsa kita, mayoritas bangsa Indonesia ini dulu beragama Hindu. Sebagian ada yang beragama Buddha. Sebagian ada yang menganut animisme, tidak beragama tapi percaya kepada sihir dan roh-roh halus, seperti orang-orang suku Anak Dalam di Sumatera atau orang-orang Dayak di Kalimantan, penganut ajaran keharingan, tidak beragama cuma percaya kepada sihir dan roh-roh halus. Nah, bangsa kita dengan kepercayaan seperti itu dulu banyak memiliki budaya dan tradisi. Nah, para ulama di dalam berdakwah kepada bangsa kita ini pendekatannya bukan pendekatan militer, tetapi apa? Pendekatannya budaya dan tradisi. Jadi para ulama kita dulu di dalam berdakwah melihat berbagai macam budaya dan tradisi. Ini yang perlu kita ingat agar tidak mudah menyalahkan orang dan berbeda dengan orang. Perbedaan itu memang berpotensi memecah belah. Perbedaan memang berpotensi. Nah, para ulama kita dulu di dalam berdakwah melihat berbagai macam budaya dan tradisi itu. Kalau budaya dan tradisi itu tidak dilarang di dalam agama, oleh para ulama kita dibiarkan tetap berjalan dan dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah.
Contohnya apa? Budaya makan-makan. Bangsa kita ini mungkin karena di daerah Nusantara ini termasuk negara kaya, curah hujan luar biasa cukup. Kita ini gak kekurangan air. Kalau di Arab dulu hujan setahun 2 kali. Kita ini hampir tiap hari, kadang sehari 2 kali hujan. Kalau di negara Indonesia, karena hujan ini cukup, tanam-tanaman pertanian tumbuh dengan subur. Hewan ternak berkembang biak luar biasa. Ikan-ikan, mulai ikan laut, kemudian ikan sungai, sampai buayanya banyak sekali. Ini bangsa kita. Jadi produksi makanan negara kita ini luar biasa. Karena produksi makanan luar biasa, bangsa kita senang makan-makan. Ini bangsa kita. Istrinya hamil, kalau orang Jawa, istrinya hamil dapat 4 bulan makan-makan. Dapat 7 bulan lagi buat makanan, undang tetangga. Nanti anaknya lahir dapat 40 hari makan lagi. Waktunya turun ke tanah makan lagi. Kakeknya meninggal ngasih makan orang 7 hari. Ini bangsa kita. Sebagian orang menyalahkan. Mengapa? Itu mengganggu ekonomi. Sudah berduka cita diminta makan. Sebagian orang sekarang, kalau leluhur kita dulu kaya-kaya, banyak padinya, banyak makanannya, memang senang kalau ada momen-momen bisa mengeluarkan makanan. Orang dulu senang karena setelah itu akan panen lagi. Ini bangsa kita dulu. Nah, para ulama dulu melihat tradisi makan-makan ini memang dibiarkan, dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah. Kalau budaya dan tradisi itu dilarang di dalam agama, oleh para ulama dihentikan. Gak boleh. Kalau dihentikan tidak boleh, maka dicarikan solusi. Solusinya kadang diislamisasi. Unsur-unsur yang tidak islami dibuang, diganti dengan yang islami. Kalau diislamisasi tidak bisa secara penuh, oleh para ulama kita dicarikan solusi. Paling tidak madorotnya, mafsadahnya, maksiatnya diminimalisir, dikurangi sekecil mungkin. Di Jawa Tengah sampai sekarang ada gunung yang sering meletus, namanya Gunung Merapi. Umat Islam di sana punya tradisi tiap tahun membuang kepala kerbau. Ketika ada orang-orang baru, ya, orang-orang yang baru datang ke Indonesia, datang ke daerah itu, langsung marah-marah. Kata mereka, ini syirik, ini kafir, padahal cuma buang kepala kerbau. Setelah mereka mengadakan penelitian, ternyata membuang kepala kerbau ini strategi ulama dulu dalam berdakwah. Dulu itu tradisi masyarakat setempat, tiap bulan, tiap tahun sekali dengan bergantian membuang manusia. Anak perempuan yang masih gadis dibuang ke Gunung Merapi, dijadikan tumbal agar Merapi tidak meletus, tidak membahayakan. Begitu para ulama datang berdakwah, membuang anak gadis dilarang. Jangan dibuang. Ini masih gadis. Membunuh manusia itu dosa besar. Apalagi masih gadis, punya masa depan untuk reproduksi. Jangan khawatir kalau punya anak gadis. Siapa tahu ada kiai berdakwah ke sini, ingin menguatkan dakwahnya dengan kawin lagi, bisa diserahkan pada beliau. Lalu kata masyarakat, Pak Yai, ini gimana biar gunung gak meletus? Oh gampang, kamu ini kan banyak kerbaunya, kamu kan peternak kerbau. Kerbau kamu sembelih 1, dagingnya dimasak, dibuat sedekah,
karena sedekah itu menolak bala, kepalanya dibuang nggak apa-apa. Kepalanya yang disuruh buang, karena memang kepala hewan itu kolesterolnya tinggi, dibuang. Dan memang di negara-negara maju orang menyembelih hewan itu gak dimakan semua kepalanya. Di luar negeri ya, kepalanya dibuang, kulitnya dibuang, lalu jeruan. Apa jeruan itu? Kalau di sini yang dalaman itu ya, dalaman itu perut-perut dibuang, kaki dibuang. Kalau bangsa kita yang dibuangnya, ada yang dibuang, gak ada dimakan semua. Mengapa? Bangsa kita ini pandai buat makanan, apapun bisa dimakan. Sampai sekarang orang nyembelih kambing itu kulitnya gak dibuka. Tapi bagaimana? Ini penemuan baru di Indonesia. Nyembelih kambing, setelah disembelih lehernya diikat dengan karet ya, kakinya diikat lalu dipompa. Setelah dipompa membesar, lalu bulu-bulunya itu dicukur pakai silet, dan dagingnya bisa dimasak. Masya Allah, bangsa kita luar biasa urusan makanan. Apa yang gak bisa dimakan? Ini bangsa kita. Nah, ini namanya apa? Para ulama kita dulu dakwahnya pendekatan tradisi. Mengapa dakwahnya pendekatan budaya, pendekatan tradisi? Karena Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Kalau ada orang mengatakan tinggalkan budaya, tinggalkan tradisi, ikuti ajaran Al-Quran dan hadis, oh berarti ini Al-Qurannya belum hatam. Mengapa? Karena dalil tradisi memang Al-Quran, hadis. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf. Dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan selalu memaafkan orang, jangan mudah marah pada orang. Lalu wa'mur bil urfi, suruhlah orang-orang melakukan uruf. Kata para ulama, wal muradu bil urfi, dalam kitab Qawadhi'ul Adillah fi Usulil Fiqh dikatakan wal muradu bil urfi ma ya'rifuhu an-nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Yang dimaksud dengan uruf adalah apa-apa yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan tradisi di antara mereka. Nah, ini artinya apa? Berarti Al-Quran mengakui tradisi, memerintahkan Rasulullah agar menyuruh umatnya mengikuti tradisi masyarakat setempat yang dipandang baik. Nah, karena Al-Quran perintahnya seperti itu, maka Rasulullah di dalam berdakwah tidak terlepas dari pendekatan tradisi. Kita kalau membaca kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab fikih yang besar-besar, banyak hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh Rasulullah diadopsi dari tradisi sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya akikah. Akikah itu asalnya budaya Arab, Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah kalau istrinya melahirkan anak bayi, kalau bayinya laki-laki, akikah sembelih kambing 2. Kalau bayinya wedok, perempuan, kambing 1. Setelah kambing disembelih, darah kambing itu dilumurkan, diusapkan pada rambut dan badan si bayi. Ini orang jahiliyah. Hayyul hadi bi ajmal dzikra